bersama saya sendiri Adi Setiawan Triaga mengenai kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Apalagi dengan boncengnya Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Salah satu peristiwa kekerasan akibat kedatangan sekutu di Indonesia adalah pertempuran Ambarawa. Mengenai latar belakang pertempuran Ambarawa akan dijelaskan oleh kepada rekan saya Putri Salsabila di tempat. Putri, bagaimana dengan latar belakang pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakang pertempuran Ambarawa disebabkan oleh kedatangan pasukan Nika dan pasukan Inggris yang datang kembali dan berusaha menggoyahkan pemerintahan Republik Indonesia yang sudah terbentuk. Tidak hanya itu latar belakang dari pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini juga disebabkan oleh pihak sekutu yang mengingkari janjinya terhadap persetujuan yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan juga sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Putri Salsabila. Selanjutnya akan mengenai proses atau urutan terjadinya pertempuran Ambarawa yang akan dijelaskan secara rinci oleh rekan saya selanjutnya, Olivia Desfitri di tempat. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu di Kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Di Magelang, para bekas interniran Belanda tersebut menindas para penjuang kemerdekaan RI, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah perang antara TKR dengan tentara sekutu. Untuk meredakan perang tersebut, maka diadakan perundingan gencatan senjata antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Perjanjian tersebut ternyata diingkari oleh sekutu, sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah perang antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dengan sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu secara diam-diam meninggalkan Magelang mundur ke Ambarawa di bawah pimpinan Letkol Sarbini. Jenderal Besar Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 pada umurnya yang ke-34 tahun. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Ia pun terlahir dari pasang rakyat biasa. Sehingga pada tanggal 12 November 1945 dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Orip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Baik, sekian laporan dari saya alihkan ke studio. Terima kasih rekan saya Olivia Desfitri yang telah menjelaskan urutan proses terjadinya pertempuran Ambarawa. Selanjutnya kembali lagi mengenai akhir dari proses pertempuran Ambarawa ini kepada rekan saya Pada tanggal 5 Desember 1945, pada akhirnya sekutu terusir dari Batu Biru. Telah mempelajari situasi medan pertempuran. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor. Dalam kesimpulannya, dinyatakan bahwa sekutu telah terdesak sehingga perlu dilaksanakan serangan yang terakhir. Rencana serangan disusun sebagai berikut. Yang pertama, serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. Yang kedua, setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Yang ketiga, pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. Yang keempat, hari serangan dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul setengah 5 pagi. Akhir pertempuran Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Masih musuh yang merasa kedudukannya semakin terdesak berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan menuju ke kota Semarang. Saya
Angga Pratiwi. Di sini saya bersama seorang pejuang pada saat pertempuran Ambarawa. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai beliau. Siapa nama Anda? Aba. Apakah benar Anda salah satu pejuang pada saat pertempuran Ambarawa? Iya, benar. Bagaimana perjuangan Bapak bersama rekan-rekan dalam melawan penjajah Belanda pada saat pertempuran Ambarawa? Perjuangan saya sangat keras. Saya harus melawan para penjajah yang menggunakan senjata dengan bambu runcing. Dan saya bekerja sama dengan rekan-rekan saya untuk melawan penjajah yang sangat kuat. Info yang saya dapat dari Bapak Angga. Selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan saya Angga Pratiwi yang telah mewawancarai Aba. Jadi kita ketahui bahwasanya pertempuran Ambarawa diakhiri dengan kemenangan rakyat Indonesia. Berakhirnya pertempuran ini diperingatilah Hari Infanteri pada tanggal 15 Desember. Sekian berita di pagi hari dari Postu News. Kembali lagi.